Kenapa dia? Ya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat 15 Januari 2021, kita akan memulai seminar Kampiun Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan judul Visualisasi Data Interaktif secara cepat dan mudah menggunakan Tableau, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Pradana Anandara Harja, Eskom Mkom, selaku dosen Teknik Informatika di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Sehat, Pak Pradana? Bapak Pradana? Ya, sehat. Ya. Baik. Baru ketemu Ya. kemarin lah sama Bu Cika. Iya. Oke. Sebelum memulai pemaparan materi, terlebih dahulu saya bacakan tata tertib mengikuti seminar hari ini. Sudah saya share screen ya, di layar. Pertama, peserta join event menggunakan nama asli yang terdaftar di form pendaftaran. Bagi yang belum menggunakan nama asli, silakan boleh rename di dalam Zoom ini ya. Yang kedua, apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand atau chat. Bisa juga, dua-duanya boleh salah satu. Yang ketiga, peserta tidak boleh melakukan share screen dan unmute audio tanpa persetujuan host. Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengisi feedback setelah pelaksanaan course yang dapat diakses di website Kampiun IT Telkom /pwt.ac.id. Nah, apabila peserta tidak mengisi feedback sesuai waktu yang ditetapkan, maka peserta tidak mendapat sertifikat. Yang kelima, peserta diwajibkan untuk mengikuti acara hingga akhir, karena nanti ada password untuk mengisi feedback yang akan diberikan ketika akhir acara. Apabila peserta tidak mendapatkan password, maka peserta tidak mendapatkan sertifikatnya. Yang keenam, materi dan sertifikat dapat diunduh setelah peserta memenuhi ketentuan nomor 4 dan 5. Baik, semoga kita bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir nanti dengan baik. Berikutnya, kita akan memulai seminar ini kepada Bapak Pradana. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Masih di unmute itu, Pak. Lupa ya, Pak. Itu masih di unmute itu. Oke, terima kasih Bu Cika. Lupa tadi. Oke, terima kasih atas arahan dan pendahuluannya. Baik, di sini saya akan mohon izin untuk share screen. Sebentar. Share screen. Sebentar. Oke. Oke. Sudah muncul ya, Bu? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih. Saya akan beri pendahuluan sedikit ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mungkin saya memperkenalkan diri sendiri dulu ya. Oke, baik. Nama saya Pradana Anandara Harja. Saat ini saya mengajar di Telkom Purwokerto di program studi Teknik Informatika. Oke. Kebetulan
satu prodi dengan Bu Cika. Tapi hari ini kayaknya pesertanya ada Bu Tika ya. Sehat Bu Tika? Nah, ada Bu Atika Ratna Dewi ya dari Sains Data ya. Oke. Mungkin gini, saya akan cerita sedikit ya. Apa itu sih Tableau ya? Tableau. Tableau itu seperti apa sih? Cara kerjanya seperti apa? Nah, manfaatnya seperti apa? Jadi gini, kita cerita dulu bahwa pada saat ini kebutuhan data itu kan cukup besar ya dan cukup beragam datanya. Nah, kalau datanya itu divisualisasikan secara kurang tepat, nanti data insight-nya ya, itu tidak tersampaikan. Nah, apa hubungannya? Ya hubungannya biasanya dengan kebutuhan. Jadi visualisasi data itu sebetulnya bukan terkait dengan datanya itu ditampilkan secara cantik ataupun datanya ditampilkan secara epic ya, tapi lebih ke data itu bisa diterima, kemudian actionnya apa. Nah, ini di industri itu sebetulnya seperti itu ya, bukan hanya sekedar wah, ya, datanya bagus. Tapi yang jelas di sini nanti kita akan belajar menggunakan Tableau ya. Oke, jadi gini, visualisasi itu dibutuhkan di industri untuk menampilkan ya, menampilkan data ya. Misalkan kita punya data penjualan. Nah, kalau ada data penjualan, maka kalau ditampilkan dalam bentuk tabel, kita nanti akan kesulitan dalam membaca ya, lagi membandingkan. Nah, itu yang akan menjadi solusi daripada webinar kali ini. Oke, nah interaktif ya dan cepat tentunya. Nah, ini yang sangat diharapkan ya. Kenapa? Karena kalau kita menyusun datanya yang lama, visualisasi datanya lama, disajikan lama, kepimpinan terutama, itu nanti akan berdampak terhadap kinerja pegawai tersebut ya, terutama atau seorang engineer. Nah, itu pertimbangannya kita menggunakan teknik atau memperkenalkan teknik. Nah, oke. Sebelumnya, silakan teman-teman menuliskan nama dan institusi di chat ya, di Zoom. Di situ silakan teman-teman ketik supaya kita bisa saling mengenal ya satu sama lain. Kemudian teman-teman dipersilakan untuk mendownload, mengunduh ya Tableau yang publik ya, karena yang free itu yang publik. Nah, bedanya apa dengan yang desktop? Nah, nanti kita jelaskan. Jadi kali ini saya akan menggunakan Tableau yang open source ya, bukan yang berbayar. Maaf kameranya. Oke, sorry ada kendala sedikit. Oke, jadi kita akan menggunakan Tableau yang open source ya, atau yang free. Nah, gratisnya seumur hidup. Nah, asal teman-teman nanti mendaftar ya akun Tableau-nya di www.tableau.com ya. Nanti silakan di-download Tableau. Nah, nanti kalau sudah di-download, di-install, nanti di situ teman-teman bisa melakukan konfigurasi ya, dan melakukan visualisasi terhadap data. Baik, selanjutnya nanti kita punya 3 pokok bahasan utama, yaitu pentingnya visualisasi data ya, kemudian mengenal Tableau sebagai tools untuk visualisasi, kemudian memulai visualisasi menggunakan Tableau. Nah, pentingnya apa sih visualisasi data ini? Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa kalau data disajikan dalam bentuk tabel itu untuk dilakukan perbandingan ya antara data itu sangat sulit. Nah, coba teman-teman lihat aja seperti ini. Ini membandingkannya seperti apa sih? Gitu. Nah, ini datanya data fiktif ya. Ada 2 buah ya. Yaitu ada 2 buah maskapai penerbangan yang
Jalak Airline dan Crusoe Airline. Nah, di mana masing-masing diperoleh dalam tempo waktu 2 tahun, 2019 dan 2020. Nah, ini regionalnya ya, atau subbenua yang dilakukan operasional terhadap maskapai tersebut, itu ada Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Australia, Asia, dan Afrika. Nah, ini membandingannya seperti apa nih kalau seperti ini? Nah, pendapatan yang ini, pendapatan itu punyanya Jalak Airline, dan yang pendapatan satu itu punyanya Crusoe Airline. Nah, Crusoe Airline itu memiliki 6 wilayah penerbangan. Nah, ini ada 6 ya. Sedangkan yang Jalak itu baru 4. Jadi ada data yang nol ya, atau masih kosong. Kita anggap belum memiliki data. Karena apa? Belum memiliki operasi di daerah tersebut, belum melayani di penerbangan di daerah tersebut. Oke, jadi ini ada yang kosong ya. Nah, ini membandingkannya seperti apa nih kalau seperti ini? Apakah satu-satu? Nah, itu nanti akan terlihat sangat menyulitkan. Nah, kalau seperti ini kira-kira lebih mudah atau tidak ya? Oke, kalau seperti ini menjadi lebih mudah ya. Kenapa? Karena tervisualisasi secara jelas ya. Terutama periode waktunya. Kita lihat, kalau tahun 2019 itu yang tinggi yang mana sih? Oh, ternyata belum optimal nih yang Jalak Airline, karena kita lihat ya bahwa Jalak itu baru melayani 4 subbenua ya, atau melayani 4 benua. Kalau yang Amerika Selatan dan Amerika Utara itu belum dilayani. Okay. Kalau yang ini, yang Crusoe itu sudah punya 6 area ya, atau 6 regional. Ya. Ada Afrika, Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, di sini kita bisa langsung tahu nih perbandingannya. Mana yang lebih tinggi, benua mana. Kalau yang Crusoe itu ada di Amerika Utara. 150. Kalau yang Jalak kayaknya 100. Kalau di total ya sudah jelas ya mana yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau ini divisualisasikan ke pimpinan, maka pimpinan pasti akan lebih aware ya. Karena ya nanti kita kasih tahu alasannya kenapa. Oke. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, mungkin teman-teman di sini lebih sekarang ini ya, saat ini ya, menggunakan coding ya. Nah, itu kalau coding di awal lah, oke lah, kita terlihat, oh wow. Tapi kalau orang awam, itu terlalu memusingkan ya. Terlalu memusingkan, terlalu banyak konfigurasi, kemudian yang jelas tidak user friendly ya. Tapi kalau ini, itu kan user friendly. Ya kita bisa konfigurasi lah. Ini kita buat modulnya untuk orang awam, pasti orang awam itu akan mudah mempelajari ya. Kurang lebih sama lah dengan Excel. Nah, tapi dia punya perbedaan dengan Excel. Karena Excel itu tetap menjadi suatu yang belum tergantikan ya saat ini. Karena dia berbasis tabel, kemudian formulanya juga banyak. Kalau Tableau, oke lah, baru sekedar untuk visualisasi saja. Tapi dia sudah lumayan powerful. Sudah powerful. Jadi begini, saya cerita sedikit ya perbandingannya dengan Tableau yang publik dengan yang desktop, yaitu yang publik tidak berbayar, tapi yang desktop berbayar. Kenapa? Karena yang publik ini datanya akan kita unggah ya, atau kita publish di websitenya. Kalau yang desktop itu berbayar, maka datanya akan di-keep atau private. Ya. Biasanya ini digunakan untuk enterprise, level enterprise ya, misalkan perusahaan seperti itu. Kalau kita sedang belajar ya saat ini ya, kita pakai publik itu sudah cukup lah, tidak perlu yang
berbayar lah. Tapi oke, kalau untuk investasi, misalkan teman-teman punya komunitas untuk belajar bareng-bareng pakai desktop itu udah bagus lah. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman nggak asing ya dengan dashboard. Nah, dashboard ini saat ini ya, terutama di dunia informasi ya, teknologi informasi itu akan menayangkan dashboard seperti ini, terutama di masa pandemi seperti ini akan memudahkan kita melihat grafik ya, peningkatannya seperti apa, misalkan di Indonesia itu naik atau turun, terus kematiannya naik atau turun, bisa per hari, bisa per bulan, bisa per tahun. Kita udah mengalami dari 2020 kemarin ya, Maret ya, tapi seluruh dunia itu dimulai 2019 akhir ya, makanya namanya COVID-19. Nah, sekarang sudah 2021, berarti ada 3 tahun ya, bukan 3 tahun waktunya ya, tapi dalam waktu 3 tahun dari 2019 akhir itu bulan Desember 2020 dan sekarang 2021 pandemi tersebut belum juga berakhir. Pastinya nanti datanya akan mengilustrasikan atau merepresentasikan 3 tahun tersebut pada tahun 2019, 20 maupun 2021. Dan nanti ada data hariannya juga. Di samping data tahunan, data bulanan, ada data harian. Tiap kasus akan disampaikan juga di harian. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Kenapa dashboard ini penting? Nah, kalau kita misalnya nih saat ini nih pemerintah ya mau mengambil keputusan itu mudah ya. Tinggal lihat aja dashboardnya. Oh ya, ini daerah sini naik nih, udah di lockdown aja gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Di lockdown saja, kemudian diinformasikan ya. Tahu, misalkan di industri ya, di industri kalau teman-teman lihat misalkan Alfamart Indomaret, nih itu di misalkan di daerah ya di daerah misalkan Purwokerto Timur gitu. Oh iya di Purwokerto Timur itu eh, di situ yang paling laku itu adalah mie rebus merek ini, merek A misalkan. Itu maka di daerah tersebut distribusinya nanti akan ditingkatkan. Oh, pasokannya akan ditingkatkan. Tapi mana yang turun nanti akan diturunkan ya, tidak ditambah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti semuanya terlihat di dashboard itu. Jadi kenapa ada dashboard? Dashboard itu kita sekali lihat aja. Beda dengan tabel. Kalau tabel kita harus urut lagi. Oh di bawahnya ada lagi nggak ya? Di bawahnya ada lagi nggak ya? Nah tapi kalau menggunakan dashboard kita sekali lihat aja. Kita bandingkan. Oh, ya, ini yang tinggi di sini nih. Oh ya yang besar di sini. Nah kita lihat aja di sini. Oke, di daerah Asia itu yang namanya Jalak Airways itu luar biasa pendapatannya. Dan itu misalkan maskapai dari luar negeri gitu. Maka nanti penerbangannya bisa ditingkatkan. Ya, tujuan itu untuk tujuan bisnis ya. Oke. Nah, yang pertama kita perlu ketahui bahwa saat ini kebutuhan data sangat besar ya. Datanya tujuannya untuk apa sih? Ya tadi untuk mengambil keputusan. Kenapa dilakukan pengambilan keputusan? Karena untuk peningkatan kualitas ya. Jadi data itu sebetulnya experience ya. Oke, biasanya digunakan untuk benchmark perbandingan. Oke. Nah, itu salah satu manfaat data. Kemudian yang kedua, data scientist, programmer secara teknis bisa ya memahami jika menggunakan kode program. Tadi saya sampaikan ya, kalau kita menggunakan coding, maka yang bisa itu ya orang-orang itu aja gitu loh. Misalkan data scientist, programmer, itu udah nggak usah ditanya ya. Tapi kalau orang awam mau pakai bahasa pemrograman Python, C#, PHP,
jelas mereka pusing ya, nggak mau repot lah, susah ini. Apalagi pimpinan kerjaannya banyak, divisi yang harus diperhatikan banyak, harus mengurusi teknis itu nggak mungkin. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita akan dipaksa bekerja secara cepat ya, secara cepat, efisien, kemudian dapat divisualisasikan dengan ya ini ya. Oke, kemudian berikutnya kebutuhan visualisasi data yang meningkat di berbagai media informasi baik online maupun offline yang sangat menarik. Nah, ya, contohnya teman-teman sudah tahu lah, misalkan dari berita ya, berita itu kan macamnya banyak ya. Ada berita online, ada berita offline, media cetak atau media elektronik itu kan banyak. Sehingga dibutuhkan supaya teman-teman, terutama yang di media massa ya, mudah loh menyampaikan informasinya. Oh ya, di wilayah ini jumlah kecelakaan itu sangat tinggi. Di wilayah ini jumlah kecelakaan sangat rendah. Penyebabnya apa? Itu bisa diketahui. Oh, ternyata di daerah tersebut kecelakaannya sedikit karena kendaraannya juga sedikit gitu. Kan otomatis mempengaruhi ya kepadatan di jalan. Itu salah satu contohnya ya. Jadi masyarakat itu wah gitu loh. Oh iya, atas orang kendaraannya sedikit, kecelakaannya juga minim gitu. Ternyata di daerah tersebut orang ramai-ramai menggunakan transportasi umum. Oke. Kemudian teman-teman udah pernah lihat ya ini ya. Di media itu sudah seperti ini ya. Ditampilkan secara infografis ya. Nah, oh ternyata jumlah positif di Indonesia sekian. Ada penambahan data sekian. Jumlah yang sembuh sekian, yang meninggal sekian. Rasionya berapa sih? Nah, itu juga bisa disampaikan di situ. Nah, itu salah satu contohnya sih. Nah, kalau seperti ini masyarakat maka akan lebih paham gitu, karena secara visual teman-teman bisa membaca ya, oh, ternyata ada perbandingan di jumlah positifnya dan jumlah kesembuhan, kemudian yang meninggal kena corona misalkan seperti itu. Tapi kalau hanya disampaikan secara lisan, sulit. Jangankan ya kita kadang-kadang nggak denger ya, ke skip gitu. Tadi apa sih yang disampaikan gitu? Oh, katanya naik, oh ya naik. Gitu. Tapi datanya berapa gitu, gitu nggak tahu. Tapi kalau secara visual seperti ini, maka akan terekam jelas. Oke, rekam jelas, kita mudah mengingat, apalagi kita misalkan mau diviralkan ya, misalkan kita foto, gitu. Ya, terus kita viralkan atau screenshot, biasanya teman-teman screenshot nanti dikirim, datanya kirim, di share di grup yang paling ramai biasanya grup keluarga ya, keluarga besar itu biasanya grup yang paling berisik menurut saya. Kenapa? Karena sampai sekarang saya banyak ada beberapa keluarga besar pasti saya mute. Tujuannya apa? Karena kalau nyala terus ya mereka sebenarnya sharing sih di situ, berbagi ini bagus, tapi karena bisnis kita kerja ya kita. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman mudahkan untuk menyampaikan ke orang lain juga. Datanya berupa infografis, berupa berupa grafik itu akan mudah terlihat. Dan orang tuh sudah tahu kalau ini datanya ada grafik naik, berarti ada peningkatan. Oke. Kemudian selanjutnya ini jaringan saraf manusia diciptakan untuk lebih responsif ya terhadap informasi visual daripada indera kita. Kalau kita lihat sendiri dengan mendengar itu lebih cepat mana? Biasanya lihat. Oke. Apalagi sekarang ya kita dimanjakan ya dengan visual. Ya. Karena apa? Yang pertama itu manusia itu lebih responsif terhadap visualnya. Matanya itu lebih
lebih respect ya. Oh ya ini ada perubahan nih. Oh ini kok aneh ya. Misalkan kita lihat kamar gitu, kamar kita berantakan gitu, maka kita enak ini. Beda dengan misalkan agak bau misalkan. Biasanya kita tiduran dulu ya di kasur gitu misalkan. Kok bau ya kasurnya gitu. Nah itu baru baru terasa ya ketika itu sudah tidur. Nah, kenapa visual itu menjadi penting? Karena 70% reseptor saraf ya ada di mata. Reseptor saraf manusia itu ada di mata. Oke. Jadi kita lebih mudah mengenali ya. Mengenali secara penglihatan. Timbang misalkan pendengaran, penciuman itu nantilah setelah mata. Gitu. Oke. Kemudian ini ya, coba teman-teman kalau mau belok kanan, belok kiri, gitu, ada tulisannya gitu loh. Di, di, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan. Pasti teman-teman baca dulu lama. Tapi kalau visual seperti ini, teman-teman, maka akan mudah menangkap ya. Oh ya, di sana ada simbol nih ternyata di depan itu ada jalur yang atau tebing yang longsor misalkan nggak boleh dilewatin terutama kalau lagi hujan itu sudah otomatis dan rawan longsor misalkan hanya diperlukan waktu 250 milisecond kurang dari 1 detik untuk memahami sebuah misalkan dilarang parkir gitu teman-teman lihat aja udah tahu ya nggak boleh parkir di sini nih tapi ditilang. Oke, kemudian ada sebuah riset ya yang menyatakan bahwa kita lebih mengerti ketika membaca label yang ada teksnya. Ya. Oke, jadi kita lebih paham ya ternyata obat ini efek sampingnya ini. Ternyata obat ini botolnya nggak boleh pecah misalnya. Obat ini misalkan ada logo anak-anak ya, logo anak-anak. Kemudian ada tulisannya jauhkan dari anak-anak, maka kita akan lebih oh ya ini nggak boleh diletakkan di tempat yang bisa dijangkau anak-anak. Nah itu kenapa ya, secara visual harus dibantu juga dengan oke kemudian ini ya kita lebih mudah mengingat ya ketika informasi itu disediakan dalam bentuk visualisasi ya. Kalau kita udah pernah melihat ada recall ya udah diingat oh ya kemarin kita mengetahui nih ternyata ada informasi persentase kenaikan COVID-19 di daerah ini misalkan persentasenya mengalami penurunan. Di daerah ini mengalami peningkatan. Nah, kalau dalam bentuk grafis seperti tadi itu akan mudah di dalam bentuk visual ya. Selanjutnya, menariknya ya. Visualisasi data bukan hanya untuk mempercantik tampilan data, tapi juga membuat data lebih cepat dipahami dan engaging. Kenapa engaging ya? Jadi nyambung gitu loh. Kaitannya apa sih ini data ini disampaikan. Jadi ngeh gitu loh. Karena apa? Misal tadi ya saya sebutkan ada data 2019, ada data 2020, ada data 2021. Berarti teman-teman tahu tuh di situ ada perbandingan di level setiap tahunnya. Data bulanan, data harian. Nah, teman-teman, oh ternyata hari ini naik ya, ternyata hari eh, lalu misalkan itu turun ya sebetulnya. Nah, dampaknya bisa dianalisis kenapa. Ada kenaikan ternyata, oh iya pantas naik orang kemarin liburan tahun baru rame pada liburan kumpul-kumpul itu menjadi suatu yang bisa dianalisis ya, atau disimpulkan. Ya terutama harus dikaitkan ya
hal-hal yang lain. Di situ nanti ada engagement. Nah, teman-teman di sini kalau melihat trending topik ya, biasanya teman-teman pasti menggunakan apa namanya? Menggunakan Twitter. Menggunakan Twitter mau lihat term ya, misalnya yang atau istilah yang lagi trending itu sih. Kalau teman-teman lihatnya biasanya ke Twitter ya, paling yang top 10 lah, yang paling utama apa aja sih? Biasanya top 3, yang paling utama itu apa sih hashtagnya yang paling banyak gitu. Nah, di sini kita menggunakan Google Trends. Nah, tujuannya untuk apa? Kita melihat bahwa Tableau itu, nah ini kita bagusnya Google Trend ya, kita bisa melihat ya, membandingkan antara data science, data analitik dengan Tableau. Ada kaitan nggak sih? Nah, ternyata di sini kita disampaikan bahwa yang namanya Tableau itu memiliki kenaikan ya, rata-rata itu naik ya ke atas dari 30 Desember 2018 sampai dengan 5 Januari 2019. Tableau ini ternyata menjadi perhatiannya masyarakat ya, atas perkembangan maupun kebutuhan dalam bidang sains data, data sains, analisis data atau data analitik, dan yang dibahas saat ini ya, dunia sendiri, itu ternyata dibutuhkan. Jadi yang namanya Tableau itu ternyata kaitannya dengan data sains, data analitik. Nyambung. Oh, ternyata ada kaitannya nih Tableau dengan visualisasi data. Tableau itu sekarang sedang dipakai loh sama teman-teman. Nah, kemudian mengenal Tableau sebagai tools untuk visualisasi. Kita pahami sedikit ya. Nah, apa itu Tableau? Kita baru masuk ke Tableau nih. Kita tadi ke pendahuluan. Yaitu adalah software ya, atau perangkat lunak yang dirancang ya, secara khusus untuk data analitik level enterprise. Kenapa level enterprise? Tadi sudah saya sampaikan, bisa untuk pemerintahan, government, ataupun industri ya. Nah, dikenal juga dengan istilah business intelligence. Nah, ya tadi saya sudah sampaikan juga bahwa misalkan, oh ya ini ada kenaikan penderita COVID ya. Dilihat trennya. Oh iya, ini ternyata tanggal merah gitu, hari libur. Ya maka nanti menjadi sebuah keputusan oleh pemerintah ya. Oh iya, kalau liburan ini kita perketat misalkan. Kita perbanyak petugas untuk pengecekan suhu tubuh. Ya, entah mengerahkan polisi maupun tentara maupun aparat yang lainnya ya. Supaya penjagaan ataupun penerapan protokol kesehatan itu terjaga dengan baik. Oke. Nah, kemudian ini di sini kita bisa melihat ya analisis demografi itu. Tentunya nanti kita bisa lihat lah mana sih negara yang paling besar, penduduk benua yang paling banyak. Nah, kemudian Tableau berkembang menjadi tools yang lengkap untuk data science atau science data. Kenapa? Karena data itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita oke, chat ya. Oh ya, oke. Oke, jadi seperti itu ya. Kebutuhannya beragam ya. Terutama yang paling utama itu di industri pemerintahan itu mesti digunakan. Oke. Kemudian berikutnya Tableau memiliki spesialisasi di visualisasi data
data storytelling ya, kita bisa menceritakan data ya. Oh ya, ini ada kenaikan, ini ada oh ya ternyata ada lonjakan. Kemudian dashboard. Nah, ini yang paling keren nih, dashboard. Di dalam dashboard itu kita bisa menampilkan banyak sekali jenis atau cara visualisasi data ya. Misalkan kita menampilkan secara geografik ya, menampilkan secara geografis, menampilkan bar banyak ini. Nah, ini Tableau environment itu ada desktop, public dan reader ya. Kalau reader ini hanya membaca saja. Nah, bedanya yang kita gunakan saat ini adalah yang public ya, dengan yang desktop cara kerjanya itu sama saja, tidak banyak perbedaan, tapi ini tapi ini Tableau yang desktop itu bisa digunakan untuk banyak jenis data atau live ya, langsung dengan database. Tapi kalau yang public ini kita harus ambil datanya dulu dari database ya. Database kita simpan dalam bentuk CSV maupun Excel ya. Tapi kalau yang desktop ini kelebihannya kita langsung koneksikan misalkan MongoDB, SQL Server, MySQL, pokoknya database-database yang besar lah, atau Hadoop itu sudah oke gitu. Daripada tadi yang karena tadi ini gratis, maka fiturnya terbatas ya. Oke, nah kenapa Tableau diperlukan? Itu koneksi multiple dataset, kemudian joining dan blending, pencampuran data misalkan atau dijoinkan ya, atau digabungkan misalkan ada data penduduk, kemudian ada tabel penduduk, kemudian ada tabel jenis kelamin gitu. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman, maka kita kan harus menjoin ya menggunakan query. Di sini kita akan menggabungkan data tersebut gitu. Tinggal kita koneksikan saja. Datanya mana sih yang cocok? Gitu. Tentunya dengan ID ya, atau primary key yang sama ya. Misalkan jenis kelamin laki-laki itu nomornya 1, kalau otomatis di tabel yang penduduk itu jenis kelaminnya berdasarkan angka tersebut. Ya. Kemudian yang kedua itu analisis data dengan joining, filtering, grouping, dan clustering. Ya, di sini sudah bisa mengcluster data juga, bukan mengelompokkan. Ini kurang lebih fungsinya ya sudah cukup lengkap lah. Kemudian yang ketiga yaitu analisis lanjutan dengan fungsi kalkulasi mirip Excel ya. Tapi ini tidak menggantikan Excel karena Excel masih is the best, terutama untuk mengolah data ya, mengolah ya. Kalau ini kan memvisualisasikan ya. Kalau mengolah oke, pakai Excel. Silakan pakai Excel, tapi visualisasi bisa menggunakan. Kemudian kemampuan untuk public sharing. Yang 4 dulu visualisasi powerful, yang cepat dan mudah. Cepat banget. Kita tinggal drag and drop ya. Kita taruh sana sini, taruh sana sini. Oke, udah jadi gitu aja. Kalau kita menggunakan coding maka terlalu banyak konfigurasi, terlalu banyak bahasa pemrograman, ya, kadang-kadang juga bisa error ya. Tapi kalau ini akan langsung tervisualisasi data yang visualisasi yang sebetulnya nggak ada dalam bayangan kita malah. Oke, jadi out of the box ya. Kalau lihat kadang-kadang kita excited sendiri, oh ternyata bagus ya. Nanti kita lihat aja. Seperti apa hasilnya ketika menggunakan. Oke, kemudian kemampuan untuk public sharing. Nah, ini Tabu yang publik itu sudah otomatis ya bisa sharing. Kalau yang desktop bisa di public juga, bisa private. Jadi dia punya kemampuan itu. Kenapa ada public sharing? Misalnya bos kita tanya kamu, misalkan ke saya, beda kamu udah bukain data ini ke saya, kasih datanya ada penurunan apa enggak? Nah, kalau kita kasih tabel, kita bisa ngawur loh. Mau kamu bisa ini gimana
saya membandingkan datanya, saya lihat data ini nggak bisa baca. Saya bandingkannya susah, karena datanya terlalu banyak. Nah, tapi menggunakan Tableau, kita bisa simpan di sharing, kirim ke bos linknya. Bos, ini bos sudah jadi bos. Udah, si bos tinggal lihat aja, klik. Oh iya, ini ada penurunan nih, gitu. Oke, saya mau rapat sama divisi ini misalkan. Nah, sangat gampang kan. Kemudian memvisualisasi data menggunakan Tableau ya. Kita harus melakukan demonya lah sedikit. Ya, sebelum kita bekerja dengan Tableau, nanti kita akan memvisualisasikan Tableau dengan data COVID ya. Paling 10 menit selesai, nggak lama. Nah, yang pertama itu adalah pastikan sudah menginstal Tableau yang publik ya. Karena teman-teman di sini kan belum membeli Ubuntu ya, atau belum membeli license-nya, maka menggunakan Tableau yang publik karena ini free, open source, juga website ya. Oke. Kemudian mengunduh datasetnya ya di sini. Ini master malam COVID ya, silakan nanti bisa dilihat datanya. Tapi saya nanti pakai data COVID yang 10 Desember ya. 10 Desember 2020. Oke. Nah, dataset tersebut diambil dari data ini ya, dari Open Data Uni Eropa yang bisa diakses secara publik, yaitu data.eropa.eu ya. Nah, silakan nanti dibuka sendiri ya di sini. Silakan. Oke. Materinya seperti itu aja sih. Paling saya share dulu ininya, filenya, supaya teman-teman bisa sebentar ya. Kemudian saya demokan ya. Bu Cika bisa menambahkan di chat PPT-nya. Oh ya, share ya filenya. Share itu, ya share filenya, silakan nggak apa-apa di share aja. Oh iya. Oke, saya buka tabelnya dulu ya. Oke, saya share screen tabel publik. Oke. Oke ya, teman-teman. Sudah terlihat ya? Bu Cika, terlihat nggak tablunya saya? Tablu publiknya. Terlihat, Pak. Lihat ya. Terima kasih Bu Cika. Oke, maka kita akan melakukan instruksi yang pertama, yaitu membuka tablunya, ya. Kemudian mengkoneksikan tablu ini dengan file CSV. Tadi kita sampaikan ya bahwa tablu itu terbatas ya, tablu yang publik ya. Kalau tablu yang desktop itu oke, itu powerful, oke banget, bisa koneksi dengan banyak data ya. Kita buka yang menggunakan CSV ya. Di sini kita menggunakan text file. Kita lihat ya. Oke, datanya seperti ini ya. Kita sudah bisa lihat ya bahwa Tableau itu akan menampilkan seluruh isi kolom, ya, seluruh isi tabel, ya, baik kolom maupun kontennya ada di dalam tabel ya. Di sini ini data COVID ya, data COVID, kapan data itu disampaikan, menurut negaranya, ya, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Menarik kan? Kemudian ada kasusnya. Di tanggal tersebut kasusnya berapa? Kasus kematiannya juga berapa? Kemudian ada data geografisnya ya. Data geografis ini nanti bisa digunakan untuk membuat
peta ini ya, peta demografi atau peta penderitanya ya di tiap negara. Misalkan di negara ini, oh ya ternyata banyak. Nanti kita lihat berdasarkan peta dunia. Oke, kemudian ada data populasi ya. Ini data populasi penduduk dunia tahun 2019 ya. Berdasarkan benua Asia, kemudian ada yang benua Eropa itu berapa, masing-masing dilihat. Nah, kalau ini kumulatif number ya, selama 14 hari, misalkan dalam berapa ini? 10.000 ya, 10.000, 100.000 penduduk itu kira-kira berapa? Ada yang 6,9, 6, sekian. Ini perbandingannya atau rasionya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita buat sheet-nya dulu ya di sini. Ada sheet ya. Ini ada sheet, kemudian ini memang mengganggu ya pasnya. Oke, ini ya. Jadi sorry, kita ke data source-nya dulu. Di sini kita bisa melakukan rename ya. Ini datanya diambil dari database sih. Kayak gini banget sih. Nah, ini kita misalkan kepengen nih sesuai dengan, misalkan kita buat di sini tadi kan namanya dead track. Kemudian ini kasusnya kematian. Kemudian ini misalkan udah ini kan berdasarkan negara, ya udah kita baca country. Kemudian ini kontinental territory ya. Nah ini kontinennya aja. Wah misalkan ini kontinennya apa? Nah ini population data-nya diganti aja misalkan. Ya sesuai kebutuhan ya. Oke. Kemudian kita ke sini. Kita maka akan melihat sebuah worksheet ya. Kalau di ya kurang lebih sama lah. Di sini adalah oke. Kita pengen tahu nih. Nanti kira-kira gimana datanya, data data COVID yang akan ditampilkan di sini ya. Misalkan berdasarkan tahun. Ini kan karena datanya kita ambil dari awal dulu 2019 sampai dengan Desember ya 2020 ya. Saya tidak mengambil data yang 2021 ini ya. Ini sampai dengan 2020 kemarin tanggal 10 ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, misalkan kita ambilkan tahunnya dulu. Di sini ada 2 tahun ya, yaitu 2019 dan 2020. Walaupun saat ini 2021, tapi datanya tidak diambilkan. Nah, kemudian kita akan menambahkan kasusnya. Tambahkan. Oke. Terlihat ya. Sorry, ini tahun ya kita. Nah, terlihat ya. 2019, 27 awal dulu di Wuhan. Ini seluruh dunia sekarang jumlahnya ini. Kemarin ya, 10 Desember 2020. Nah, kalau datanya seperti ini, enak nggak dilihat? Susah. Kita hanya bisa lihat, oh iya ternyata jumlah dari 27 ini sudah menyebar sekian juta. Seperti itu aja kan. Supaya nanti datanya dilihat, maka kita akan hapus saja. Hapus. Kita ganti menggunakan date. Sorry, bentar.
kita ganti menggunakan date-nya ini diganti yang D. Nah, kita lihat yang D ya. Nah, ini terlihat nih di pertama nih. Terus naik terus seperti ini. Nah, kurang lebih terlihat ya. Terakhir ini tanggal berapa? 10 Desember. Ini jumlah angka kasus hariannya ya. Jadi terlihat nih setiap hari itu berapa nama. Bisa juga ini dibuat per bulan misalnya. Seperti ini ya kalau per bulan. Kalau misal per tahun udah gini, kurang representatif ya. Tapi kalau mingguan ya seperti inilah. Tapi yang paling representatif ini yang harian. Kita bisa melihat semuanya. Oh ya ada kenaikan. Jadi gitu. Selanjutnya yaitu misalkan kita mau membuat tiap negara ya, mau buat barnya. Kita tambahkan website-nya lagi, kemudian kita tambahkan ini kasusnya ya. Nanti kasusnya dimasukkan ke kolomnya, kemudian ada nah ini ada country ya. Country ini karena dari data Europe-nya tadi itu sudah sudah diberi geographic rule ya, atau sudah di generate seperti ini ya. Nah, karena sudah di generate, otomatis dua data ini sudah include di country. Nah, kalau belum ada ini data latitude dan longitude-nya, maka kita menggunakan country-nya saja. Kita bisa lihat ya, misalkan country kemudian kasusnya. Oke, cukup seperti ini saja. Klik sana, klik sini. Ini apa sih gitu? Ini apa sih? Nah, kita nggak tahu nih, ini data apa sih sebenarnya. Supaya data ini lebih representatif, maka kita tambahkan atau kita poles sedikit lah. Kita poles sedikit, yaitu ini ya. Kita bisa lakukan filter. Dari filter kasusnya. Nah, dari sini. Oh sorry, bentar. Ini kalau mau menampilkan yang tapi teman-teman kan aneh ya kalau ditampilkan misalkan yang besar-besar aja yang ditampilkan atau yang terbanyak aja itu kan kurang bagus ya. Nah, nanti kita sorting aja di sini. Nah seperti ini kita bisa melihat ya. Kita cukup klik ini aja naik turun. Nah, ini dari yang terkecil ke yang terendah ya. Atau sama aja seperti ascending dan descending lah. Nah, seperti ini kita descending ya. Nah, ternyata Amerika sudah 15 juta penerima. Kemudian disusul India dan oke, itu bagus ya seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan labelnya. Nah, seperti ini. Seperti ini juga tidak apa-apa. Nanti kita arahkan pointernya ke sini. Seperti ini juga sudah cukup baik. Kalau ini supaya terlihat lebih misalkan mau diganti warna juga bisa, tinggalkan klik. Kemudian selanjutnya materinya adalah
Nah, ini nih. Ini kan semua negara ditampilkan nih. Nah, kita kepengen ambil yang top 10 misalnya. Top 10 nih. Oh, 10 negara terbanyak penderita COVID. Kita ambil di sini misalkan. Oh, ya, by field aja. Kita pindah by field ada 10 ya. Ini kita apply berubah ya, tinggal 10. Oke, jadi ada USA ya, Amerika, India, Brasil, Rusia, Prancis, Italia, UK, Spanyol, Argentina, dan Kolombia. Ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk 10 ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta geografisnya. Peta geografisnya, kita mau lihat nih, seperti apa peta geografisnya. Tinggal kita ini aja. Sorry. Drag seperti ini aja. Udah kelihatan ya. Oke. Jadi sudah terlihat ya bahwa ini data di semua negara ya. Nah, kemudian ini kan baru negaranya aja ya, kasusnya belum terlihat ya. Nah, kasusnya nanti kita tarik ke sini. Nah, ini terlihat ya. Di Indonesia pada 10 Desember lalu ada 592.900 kasus COVID ya, total ya, atau agregat ya. Kemudian, nah ini yang keren nih. Coba lihat ya teman-teman. Di sini teman-teman nggak akan menemukan data total itu ya di negara ini. Jadi datanya itu data harian. Jadi apa sih bahasa ini ya agregat ya. Jadi total ya, totalan dari semua kasus ya agregat ya. Itu terjemahan bebasnya seperti itulah. Jadi agregat itu akumulasi misalkan. Agregatnya tergantung agregat bulanan atau sorry kalau harian bukan agregat di sini. Misalkan tahunan atau seluruh data dunia. Teman-teman bisa tahu ya. Nah, coba ya teman-teman lihat ya. Nah, ini. Kita lihat ya, totalnya ada 68 juta sekian ya. Coba data ini dicari di tabel sini tidak ada. Tapi berdasarkan penjumlahan dari kasus ini semua. Dijumlahkan. Maka hasilnya sekian ya. Nah, ini menariknya Tableau ya. Dia sudah serba otomatis ya. Sudah otomatis mengkalkulasi. Nah, ini yang terakhir ya. Kita ini ke babak yang terakhir ya. Karena waktu saya sempit. Cuma sampai jam berapa, setengah 10 ini ya. Kita, yang terakhir ini, yang terakhir. Sorry, kita nggak bikin story ya. Tapi kita akan buat yang namanya dashboard. Dashboard di sini size-nya itu kan terpotong ya, seperti ini. Supaya lebar kita ganti dulu range-nya jadi otomatis ya, supaya full. Kemudian kalau kita mau menambahkan sheet-nya, tinggal dipakai. Oke. Kemudian mau menambahkan data ini misalnya. Sudah jadi. Sudah jadi ya. Hanya seperti ini aja. Simple ya, teman-teman. Kita misalkan rename ya di sini.
COVID-19. Oke, seperti ini ya, Sobat. Oke, kita bisa ini kan seperti itu. Kasus hariannya lah. Misalnya seperti ini ya, ada kasus harian, ada kasus negara terbanyak masuk. Nah ini semua kita. Kalau mau lihat kasus tiap harinya bisa lihat di sini. Tanggal sekian berapa sih? Kemudian yang ini mau lihat sekarang mana sih gitu. Oh iya ini ada Amerika, ada India. Kemudian kalau mau lihat semua negara kira-kira saya mau nih di Jepang berapa sih sekarang? Kemudian seperti itu. Nah, sorry ya, ini saya informasikan lagi. Ini Indonesia ya, tapi kenapa di Kalimantan? Karena mengambil tengahnya antara dari titik sini sampai titik sini itu yang di tengah ya ini Indonesia. Ya seperti Australia ini ya, walaupun ibu kotanya di Sydney, di Canberra, tapi ada di tengah ini. Oke, jadi cuma seperti itu kok, teman-teman. Kalau mau save, ini perlu di save. Ya tinggal di save aja, nanti otomatis menjadi tablu publik ya. Jadi teman-teman bisa share linknya ke teman-teman yang tinggal ini aja kok, tinggal save. Yang penting sudah terkoneksi ya, atau sudah login dengan akun tablu masing-masing. Oke, sudah kurang 1 menit lagi sebetulnya, tapi ya saya kembalikan ke moderator lah. Baik, kurang lebihnya teman-teman, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita bisa lah, kalau ada request, kita bikin materi yang lebih advance lagi. Kali ini kita basic dulu supaya mengenali dulu apa itu. Baik, sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu moderator ya, Bu Dian Francisca, Master of Science. Saya kembalikan ke Bu Jika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pradana sudah memberikan materinya ya, cukup lengkap menurut saya ya untuk pemula mengetahui tentang Tableau ya. Diingatkan sekali lagi untuk password feedback sudah tertera di kolom chat. Itu bisa diakses dari jam 9 sampai jam 1. Dan untuk link materi juga sudah di-share ya di kolom chat juga. Nanti silakan bisa di-download juga. Berikutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin saya batasi 3 pertanyaan ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan boleh di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung dengan Pak Pradana. Monggo. Bu Atika, monggo. Siapa tahu nih Bu Atika penasaran ini dengan Tableau ini. Daftar Science ya. Oh iya. Ya, terima kasih Mas. Mbak Cika. Assalamualaikum Mas Pradana. Ya, saya di sini hanya ingin menyampaikan. Halo? Di unmute. Saya Pak. Ya. Bukan ya, saya udah Pradana itu. Ya monggo Bu Atika. Monggo. Jadi saya hanya ingin menyampaikan aja terima kasih atas penjelasannya Mas Pradana, cukup sangat bagus malah ya, sangat bagus, mudah dipahami. Memang ini kemarin pada saat Mas Pradana share ke saya tentang webinar ini, saya sangat tertarik memang ya, karena ini tentang visualisasi data. Kebetulan pas sekali dengan prodi data science. Nah, kebetulan saya kan mengampu mata kuliah metode statistika. Nah, kemudian saya langsung forward ke mahasiswa saya, ketua kelas sains data, silakan semua
mahasiswa Sains Data ikuti webinar ini karena sangat bagus untuk menambah pengetahuan tentang visualisasi data menggunakan Tableau. Karena selama ini tuh mereka masih belajarnya itu menggunakan Minitab, kemudian mungkin masih Excel ya. Nah, kebetulan hari ini sebenarnya ini adalah mata kuliah saya. Ya, jadi iya metode statistika di jam ini. Nah, ya sudah ini untuk mata kuliah pengganti metode statistika saja gitu. Jadi saya wajibkan mahasiswa Prodi Sains Data ikut karena ini memang sangat berhubungan dengan metode statistika ya, yang materi ini adalah untuk visualisasi data. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Pradana yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Ya semoga ada materi-materi lain ya Mas berhubungan dengan yang statistik yang lain atau sains data yang lain. Ya, terima kasih, itu saja. Mungkin dari mahasiswa lain yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih, Bu Rika. Oke, sami-sami. Ya, monggo kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya nih, mahasiswanya Bu Atika atau mungkin dari teman-teman peserta di Telkom, boleh bertanya, boleh raise hand atau bisa di kolom chat. Silakan. Ada penasaran tentang Tableau? Ya, ayo teman-teman mahasiswa. Nanti kalau yang nanya boleh dapat poin plus. Ya itu silakan nanti dapat nilai A dari Bu Tika. Iya. Oke. Silakan. Boleh di chat kalau misalkan mic-nya biasanya. Iya, misalnya malu-malu nih. Malu-malu nanya aja di chat boleh. Kalau malu-malu. Kita sambil nunggu pertanyaan deh, saya nanya deh Pak Pradana. Oke, silakan Bu Cika. Ya, mungkin ini kalau secara umum gitu ya, secara orang awam gitu. Melihat kata Tableau dan tadi dengan tidak ribet dengan coding-codingnya begitu ya. Kira-kira apa sih kelebihan selain itu gitu dari Tableau ini? Oke. Kelebihannya ya. Sebenarnya kelebihannya sudah terlihat semua sih. Saya tadi memvisualisasikan data secara cepat dan singkat ya, dan di situ beragam macam visualisasi. Nah, Tableau sendiri selain tadi mudah ya digunakan orang lain, itu Tableau itu bisa melakukan storytelling ya. Tapi saya tidak contohkan storytelling datanya ya, tapi hanya sampai dengan dashboard. Nah, yang paling unggul itu sebenarnya di dashboardnya. Nah, di dashboardnya itu sebetulnya bisa menampilkan beragam data ya. Lagi kalau monitornya lebar, itu misalkan di pojok sebelah sini ada data A, nanti ada data B, nanti ada perbandingan ada B. Nah, itu semua data itu bisa ditampilkan di dalam dashboard itu, Bu Cika. Sehingga orang yang melakukan analisis di situ atau orang yang melakukan penyelidikan ya, terutama biasanya pimpinan ya, bos ya, melihat ini sebetulnya data produksi sama sih, apanya yang kurang? Oh ternyata misalkan, oh ternyata bahan bakunya yang ini berkurang. Ya udah ada action langsung di situ, misalkan action langsung divisinya, tolong dong dikirim segera bahan baku ini. Itu maka, nah ini pentingnya dashboard itu saya katakan ya ke teman-teman bahwa data tersebut, dashboard tersebut biasanya diterapkan di command center ya, atau di ruang komando, biasanya di ruangannya pimpinan, manajer atau yang sehingga memudahkan secara visualisasi kita seperti ini, seperti sebuah parameter aja. Kita lihat ya bahwa oh ya ini suhu ruangannya naik, oh ya AC-nya dinyalakan. Ya suhu udaranya turunnya minus, ya heater-nya dinyalakan. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Jadi visualisasi data saya tekankan lagi bukan untuk menampilkan data yang statik, tapi menampilkan data supaya dapat dipahami, kemudian ada action.
di situ aja. Oke, jadi semuanya sebenarnya sudah jelas ya. Ada data tadi produksinya turun, oh ya ternyata bahan bakunya kurang. Ya udah kita kontak ke supplier bahan baku. Itu Bu Cika. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak Pradana. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Lutfi Rakan Nabila ya. Izin bertanya, Mas Pradana. Maaf, sebelumnya mikrofon saya rusak. Pertanyaan saya, di antara Tableau dan Microsoft Power BI, mana yang lebih baik untuk visualisasi? Terima kasih. Baik ya. Itu plus minus ya. Plus minus ya. Plus minus artinya gini. Plus minus ada fitur ya. Saya belum pernah menggunakan Power BI untuk suatu tujuan ya. Tapi kalau untuk Tableau itu sudah ya kita nggak perlu berandai-andai lagi ya. Tapi sudah jelas ya bahwa fungsinya seperti tadi di pembuatan dashboard, memvisualisasikan jenis data. Tapi kalau Power BI saya rasa itu lebih spesifik juga sih. Tapi ya ada plus minusnya. Tapi plus minusnya saya kurang paham ya dengan Power BI. Tapi yang jelas kalau yang Tableau itu dikeluarkan oleh Tableau atau diproduksi atau di-develop oleh developer Tableau. Kalau yang Microsoft Power BI itu oleh Microsoft Corporation. Nah, kalau untuk Powerful ya lebih enterprise ini lebih enterprise Tableau ya, secara visualisasi. Secara kemudahan pun lebih mudah Tableau ketimbang Power BI. Seperti itu. Jadi mana yang lebih baik ya itu relatif ya. Seperti contoh bahasa pemrograman ya. Kalau bahasa pemrograman Python ya itu sebanding sebetulnya. Tapi R memang lebih advance lagi untuk machine learning misalkan. Ya ini juga sudah walaupun Python sudah bagus juga karena dia memiliki banyak library ya. Tapi kalau coba kita bayangkan membuat machine learning dengan bahasa pemrograman PHP gitu, itu kan sesuatu yang ya sangat rumit lah menurut saya. Harus membangun library-nya, harus membangun function-nya. Di dalam function itu ada penjumlahan, perkalian, ada statistiknya juga. Wah, saya rasa lama ya. Tapi kalau sudah seperti ini tuh ya sudah sebanding lah, sudah ya kira-kira perbandingannya itu kira-kira sama lah. Plus minusnya ya tergantung teman-teman. Ya, jadi saya nggak bisa menjawab atau memilih salah satu ataupun kedua-duanya ya. Tapi kira-kira sebanding lah. Tapi lebih mudah. Itu Bu Cika. Gitu Mbak. Mbak apa Mas? Lutfi ya. Itu Mas. Ya. Mbak ini Mbak dan Nabila soalnya. Oh, iya. Itu Mbak Lutfi Rakan Nabila. Okay. Ya. Jadi intinya mau dia cowok. Cowok. Oke, maaf ya. Sorry Mas. maaf. Jadi intinya setiap software itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi untuk bagian Tableau mungkin lebih baik ya di bagian visualisasinya gitu ya, secara visualisasi. Tapi tetap ada kelebihan di Microsoft Power BI juga. Oke, jadi berikutnya nih ada pertanyaan lagi Pak dari View. Tolong jelasin contoh penerapan Tableau dalam penerapan bisnis intelijen. Terima kasih. Silakan Mas Pradana. Oke. Sebetulnya ini sudah terjauh juga ya. Oke, nggak apa-apa. Saya mungkin perlu jelas lah. Oke, semisal kalau kita bekerja di bidang industri, misalkan pabrik gitu ya. Nah, kita contohkan di pabrik ya. Nah, kita pabrik pembuatan kereta api, membuat gerbong. Gerbong yang dipesan tersebut bisa diproduksi misalkan 100 dalam satu bulan. Kebanyakan ya 100 nggak, 10 lah, 10 satu bulan 10. Nah, tapi dalam satu bulan tersebut hanya bisa diproduksi 7. Nah, di dashboard Tableau tadi itu sudah
tertampil bahwa oh ya sudah ada 7 nih yang jadi di hari ini gitu. Nah, seharusnya di hari ini sudah ada 10 tapi baru 7. Maka manajer, pimpinan kita akan melihat kok produksinya turun. Kalau produksinya turun, mereka menempati terhadap pendapatan ya atau keuntungan benefitnya akan turun juga. Nah, itu erat kaitannya terhadap hal tersebut. Nah, hal tersebut kira-kira kenapa? Oh, ternyata baja yang digunakan untuk pembuatan gerbong, tadi saya bilangnya gerbong atau lokomotif ya? Gerbong ya? Gerbong ya, pembuatan gerbong tersebut, misalkan kereta api ya, pembuatan gerbong tersebut, bajanya itu ternyata kurang supply-nya. Nah, supply-nya itu ada lagi di dashboard. Oh ya, ternyata dalam pembuatan 10 buah gerbong, maka dibutuhkan misalkan diperlukan misalkan 20 ton baja. Tapi karena hanya ada 15 ton, maka produksi tersebut terlambat. Nah, yang 5 ton ini action-nya apa nih? Di bidang logistiknya ya. Logistiknya itu harus kontak ke supplier. Oi, punya saya, di pabrik saya nggak bisa produksi, tidak bisa memproduksi secara tepat waktu, tolong dong dikirim secepatnya. Itu contohnya ya, contoh pengambilan keputusannya. Atau itu contoh yang besar lah, contoh yang lebih rigid lagi banyak kok. Misalkan seperti di pabrik, nah itu kan di situ ada banyak ya, atau di toko-toko online, toko online juga bisa. Misal nih, toko-toko online misalkan seperti yang ini apa ya, JDID misalkan, JDID. Di JDID itu ada di situ ada grafik ya, misalkan jenis yang dijual ya, misalkan ada unik, ada kecantikan, ada macam-macam ya, misalkan ada kecantikan, ada pakaian gitu. Nah, produksinya mana nih yang paling penjualnya mana nih yang paling tinggi gitu. Itu akan mempengaruhi produksinya juga. Kalau misalkan elektroniknya yang paling tinggi penjualannya, kita sering gonta-ganti handphone nih, kita akan memohon ke supplier untuk menambah ya, kuantitas daripada barang-barang tersebut atau item-item tersebut. Jadi seperti itu Bu Cika. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sudah jelas ya untuk Mas atau Mbak Pilu ini seperti yang bertanya. Oke, berikutnya ada pertanyaan. Ini yang terakhir ya, karena sudah 3 pertanyaan ya. Antara visualisasi dengan Tableau dan yang menggunakan coding, mana yang lebih bisa dipahami? Ini dari Muhammad Teddy. Silakan Mas Pradana. Oke, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa yang namanya visualisasi menggunakan coding juga bisa. Nah, tapi kalau menggunakan coding, orang awam itu sulit ya memiliki. Oke lah, kita orang komputer gitu, paham bahasa pemrograman. Tapi kalau misalkan bos kita orang manajemen, orang sosial ya, soshum ya misalkan, orang manajemen nggak tahu apa itu pemrograman, apa itu komputer malah nggak tahu. Ya, Tableau is the best. Orang awam pun kita ajari sedikit paham. Tapi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman, ini yang unik nih. Kita bikin dashboard seperti itu. Kira-kira seperti apa sih ribetnya gitu. Kita harus bisa membuat ya, oh ya kita bikin bagian ini, kita bikin bagian ini. Jadi seperti ini. Saya kerucutkan tadi ya. Prinsipnya kita analisis di riset, bahasa pemrograman itu powerful. Tapi kalau kita di bidang industri atau di
di pemerintahan, maka dashboard itu yang unggul atau yang mudah, karena di pemerintahan kan beragam ya. Ada bupati, misalkan ada wali kota, ada gubernur, presiden. Nah, ini presiden bisa nggak nih bahasa pemrograman seperti ini? Saya pengen nih ganti datanya jangan ini. Kan sulit. Nah, walaupun punya asisten, tapi kalau asistennya menggunakan memakan waktu yang lebih lama ya, ketimbang menggunakan aplikasi. Gitu, Mas Muhammad. Muhammad Teddy ya. Oke, terima kasih. Seperti itu. Ya, karena sebenarnya ini sangat menarik pembahasannya. Jadi, tapi namun ini waktunya kita terbatas ya sampai jam 10. Nah, sebelum saya akhiri untuk saya beri kesimpulan dari materi hari ini, kita akan foto bersama dulu untuk sebagai bukti eviden kita sudah melaksanakan ya. Boleh dibuka open kameranya supaya kita bisa ambil gambar gitu ya. Kameranya boleh dibuka. Saya akan aba-aba untuk mengambil foto gitu ya. Silahkan. Open kamera ya. Jadi ada 2 termin, jadi nanti saya aba-abain jadi 2 kali ya, karena kita nggak tahu kita dapat yang bagian termin pertama atau termin kedua, jadi tetap senyum gitu ya di kamera. Ya baik, ada yang belum membuka videonya, saya tunggu mungkin 1 menit lagi. Ya, oke, saya aba-abain ya. 1, 2, sebentar, tahan dulu. Untuk termin yang kedua, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Saya akan bacakan kesimpulannya ya dari materi hari ini. Jadi, Tableau ini merupakan salah satu tools wajib bagi seorang yang banyak bekerja dengan data ya. Ini mungkin ada teman-teman dari sains data, sangat tepat sekali mengikuti ini. Nah, pada dasarnya data dalam jumlah yang banyak akan sulit dimengerti oleh orang awam. Oleh karena itu, kumpulan data tersebut harus diolah dan dirangkum agar mudah dimengerti. Nah, selain dimengerti orang awam, data tersebut juga bisa digunakan oleh berbagai divisi untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu di perusahaan. Tableau adalah software yang tepat untuk menyederhanakan data tersebut. Nah, Tableau memiliki banyak fitur dan fungsi yang bisa dimanfaatkan. Nah, ada 4 fungsi ya. Yang pertama tadi menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi. Yang kedua, mengelola metadata. Yang ketiga, mengimpor berbagai ukuran dan range data. Yang keempat, membuat visualisasi data tanpa coding ya, kelebihan tadi. Terus kelebihannya ada 3 dari yang sudah dipaparkan. Yang pertama, Tableau ini pilihan visual yang interaktif. Yang kedua, usernya juga friendly. Terus yang ketiga, bisa mengolah banyak sumber data. Nah, kira-kira seperti itu kesimpulan hari ini ya, Mas Pradana, Bapak Pradana. Ya, baik. Diingatkan sekali lagi, bagi para peserta yang belum mengisi feedback, password feedback sudah ada di kolom chat, dan juga untuk linknya juga sudah diberikan, dan untuk link materi juga sudah diberikan di kolom chat. Silakan di-copy dulu nanti sebelum kita akhiri ya kampiun ini pada hari ini. Juga bisa nanti setelah mengisi feedback, baru bisa mendapatkan sertifikat gitu ya. Kalau tidak mengisi feedback ya tidak mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Baik, terima kasih pemaparannya untuk Pak Pradana. Sangat Sama-sama. bermanfaat sekali ya materinya. Sekiranya teman-teman yang di sini hadir boleh juga mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan tentunya gratis sertifikat ya
dari Kampionnya. Ya, sekian seminar hari ini. Atas kerjasama dan peserta dan partisipasi semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cika, Mas Pradana. Selamat. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih teman-teman semua. Oke.